investasi yang paling aman saat ini tuh menurut Anda apa, Mas? Kalau kita tidak ingin ada resiko, tentu yang paling aman itu seperti deposito atau reksadana pasar uang. Jadi mau inflasi tinggi, suku bunga naik, suku bunga turun, mau perang dunia ketiga, ada Omikron dan sebagainya, kalau isinya itu adalah obligasi jangka pendek sama deposito, maka dia return-nya akan selalu positif. Mhm, Jadi untuk deposito dan reksadana pasar uang bisa saya katakan adalah safe haven seperti itu. mhm. Berarti bisa dikatakan ketika ya selama ini ya main di aset-aset yang risikonya cukup tinggi misalnya masuk ke pasar modal atau beberapa, aset-aset lainnya begitu ya yang juga risikonya cukup tinggi, akan ada perpindahan begitu ya Pak, dari para investor yang sebelumnya memegang aset yang risikonya cukup tinggi berpindah ke aset yang, minim risiko termasuk di antaranya adalah emas yang lindung nilai? Kalau saya melihat ya, kebetulan kan saya di pasar modal, jadi lebih tahu tentang saham, obligasi, dan reksadana. Mhm, Untuk obligasi, terutama obligasi negara, memang saat ini investor asing karena mengantisipasi suku bunga mau naik, itu banyak melepas posisi obligasinya di Indonesia. Jadi net mhm, sell obligasi, jadi net sell investor asing di obligasi pemerintah itu 6 bulan terakhir mungkin sudah sekitar 100 triliun. Jadi dari mhm, hampir 1.000 triliun kepemilikannya, sekarang tinggal sekitar 890. mhm, Eh, Kalau untuk saham sebaliknya, saham dari awal tahun investor asing net buy. Ya, jadi saya melihat bahwa ternyata dampak atau gejolak yang ada selama ini memang lebih dampaknya ke obligasi saja. Sementara ke saham, saya melihat tren investor asing masih net buy. Demikian pula juga dengan investor lokal. Jadi pada saat terjadi koreksi harga atau apa, saya melihat banyak investor yang juga memanfaatkan momentum koreksi untuk masuk di harga yang murah. Jadi mhm. kalau misalnya dikatakan orang pindah ke aset yang lebih konservatif, mungkin ada gitu ya. Tapi kalau dalam konteks reksadana, banyak juga investor yang sekarang mulai pinter. Jadi kalau penurunan harga dia pakai untuk beli di harga murah. Yang perlu menjadi perhatian investor ketika masuk ke sebuah instrumen investasi di tahun 2022 ini utamanya di kuartal pertama ini? Ya, kalau misalnya kita mau masuk ke obligasi atau ke reksadana pendapatan tetap, kita harus memperhatikan dia isinya lebih dominan obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Resikonya berbeda. Kalau obligasi pemerintah itu saat ini harganya akan cukup volatile karena dia terdampak dari kebijakan inflasi dan suku bunga. Nah, jadi bisa saja walaupun namanya pendapatan tetap, profilnya konservatif, tapi kalau isinya 100% obligasi pemerintah, gejolak harganya tetap bisa tinggi. Nah, sebaliknya untuk obligasi yang korporasi atau reksadana pendapatan tetap dengan mayoritas di obligasi korporasi, resiko volatilitas harganya relatif kecil. Jadi walaupun ada gejolak inflasi suku bunga, dia harganya kurang lebih akan stabil di situ-situ aja. Nah, resiko terbesarnya adalah gagal bayar. Jadi kita harus pastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di dalam situ kita cukup nyaman. Nah, ini untuk reksadana yang berbasis obligasi. Kalau untuk reksadana yang berbasis saham, kita juga harus akui memang 2, 3 atau bahkan 5 tahun terakhir ini kinerja IHSG tidak begitu bagus. Pada saat dia bagus, banyak juga reksadana saham yang underperform. Jadi misalnya indeksnya naik 10%, reksadana sahamnya naiknya kurang dari 10%, seperti itu. Mhm, Nah, jadi kalau kita mau masuk ke reksadana yang berbasis saham, kita mesti masuk ketika ada momentum penurunan harga. Kalau kita mhm. masuk untuk ngejar ketika harganya naik tinggi, seringnya kita dapatnya harganya sudah yang di pucuk gitu. Jadi lebih baik kalaupun mau masuk menunggu ada momentum koreksi harga. Jadi jangan buru-buru, jangan lihat kalau naik kita kejar. Lebih baik tunggu dia turun, momentumnya sudah pas baru kita masuk. Karena Oke, kalau Pak. misalnya kita beli di harga tinggi, plus performance-nya kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan IHSG, potensi kita untuk mendapatkan keuntungan jadi lebih terbatas. Gitu. Kita beralih dulu ke pertanyaan sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Kita lihat bersama-sama ini ada dari @dede_ismi. Minyak naik, perang terancam. Nah, duit ini bakal mengalir kemana sih? Nah, itu ada yang kedua lagi dari Irene Ok. Dengan ketidakpastian yang terjadi di 2022, kemana sih arah investasi 2022? Saya persilahkan untuk menjawabnya, Mas Rudianto. Ya, jadi kalau kita berbicara ada ancaman inflasi bank sentral, memang investor asing itu keluar dari obligasi Indonesia. Tapi investor lokal sebaliknya.
Semakin banyak investor lokal yang beli obligasi pemerintah, terutama ketika harganya terkoreksi. Kemudian kalau ditanya arah investasi 2022, inflasi yang tinggi ini membuat investor luar negeri mulai melihat negara mana yang diuntungkan. Dalam artian kalau inflasi tinggi karena harga komoditas tinggi, nah negara penghasil komoditas yang utama siapa? Salah satunya Indonesia. Jadi saat ini saya lihat saham-saham di Indonesia juga cukup banyak dilirik oleh investor asing karena sektor komoditi kita cukup bagus. Nah, perbankan juga banyak dilirik. Kenapa? Karena kebanyakan daripada pendanaan atau sumber pendanaan perusahaan di Indonesia itu masih didominasi perbankan. Jadi kalau misalnya ekonominya pulih, perusahaan-perusahaan yang menguntungkan, maka sektor perbankan juga biasanya diuntungkan. Oke. Ini yang pertanyaan kedua, dengan ketidakpastian yang terjadi 2022, arah investasinya kemana, Mas? Kalau kita bicara sebagai investor perorangan, ya, menurut saya mau saham bagus, mau obligasi bagus, atau mau saham jelek, obligasi jelek, sangat penting untuk melakukan diversifikasi. Ya, jadi kita kalau investasi jangkanya cukup panjang, itu akan ketemu siklus-siklus di mana mungkin kurang positif untuk saham, mungkin positif untuk saham lagi gitu. Ya, jadi dengan membagi aset kita ke dalam beberapa jenis kelas aset, menurut saya kita akan bisa melewati 2022 ini dengan cukup baik. Kenapa? Karena sentimen negatif ini pada suatu saat juga akan berakhir kok. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah sentimen negatif seperti ini, IHSG berkali-kali mencoba untuk all time high gitu. Ya, jadi tidak berarti sentimen negatif investasi saham atau reksadana saham itu jelek. Justru pada saat sentimen sedang negatif, kita bisa manfaatkan peluang beli di harga bawah. Oke, ini kalau misalnya kita bagi ya, Mas, ke dalam beberapa bucket-bucket gitu untuk investasi kita. Berapa persen sih yang harus ditetapkan di reksadana, utamanya mungkin yang risikonya kecil seperti pasar uang dan juga pendapatan tetap. Kalau misalnya juga mau beli obligasi negara secara langsung, entah ori 021 misalnya juga yang baru juga terbit, ya, atau mungkin juga masuk ke saham, kalau dibagi itu berapa persen, Mas? Yang mungkin idealnya menghadapi tahun 2022 ini. Karena profil daripada orang kan berbeda-beda. Ya, menurut saya mungkin kasih gambaran secara umum. Kita bisa bagi 3 ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tapi mungkin klasifikasinya begini Pak, sepertiga di saham atau reksadana saham. Ya kan saham juga bisa reksadana saham gitu kan Pak. Oke, boleh. Nah, kemudian sepertiga di reksadana atau obligasi. Ya. Jadi reksadana yang pendapatan tetap sama reksadana yang atau obligasi pemerintah tadi yang Anda katakan. Nah, sepertiga lagi saya sebut dengan income fund, Pak. Income fund itu apa? Income fund itu jadi jenis reksadana yang ada pendapatan berkalanya. Ya, jadi seperti obligasi pemerintah, seperti reksadana terproteksi gitu ya. Jadi sepertiga di income fund itu reksadana yang ada pendapatan tetap, deposito yang ada pendapatan tetapnya, gitu ya, obligasi yang ada pendapatan tetapnya. Sepertiga lagi di reksadana obligasi yang harganya naik turun. Jadi reksadana yang isinya pendapatan tetap itu ada yang membagikan bagi hasil, ada yang tidak, gitu. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ini kalau misalnya secara general ya Pak, diversifikasi dari portofolio investasi, mau reksadana yang isinya pendapatan tetap atau pasar uang misalnya juga itu sepertiga, lalu ada di saham juga sepertiga, yang termasuk juga reksadana saham dan juga di income fund ya begitu ya sepertiga juga. Tapi kalau misalnya juga ya, yang bisa dikatakan yang high risk begitu ya Pak, dengan tipikal orang dengan profil risikonya yang lebih cenderung bisa mentoleransi risiko yang cukup tinggi. Berarti untuk komposisinya di saham atau reksadana saham bisa jauh lebih besar ya Pak? Tahun ini memang banyak yang memprediksikan IHSG itu akan ke level 7.000. Bahkan ada yang memasang sampai 7.800, 7.900. Nah, kalau misalnya kita yakin dan sepakat dengan prediksi tersebut, menurut saya porsi di reksadana saham diperbesar tidak apa-apa. Tapi menurut saya, kalaupun mau besar, ada baiknya tidak lebih dari 60%. Ya, kenapa? Karena dari pengalaman yang ada selama ini, betul ada tahun-tahun di mana reksadana saham sangat bagus.
Tapi ada juga tahun-tahun di mana reksadana saham itu bisa sangat jelek sekali gitu. Mhm. Nah, kalau misalnya kita punya aset terlalu terkonsentrasi pada satu jenis saja, jadi misalnya lebih dari 60%, pada saat dia mengalami penurunan yang dalam, itu kadang-kadang orang yang tadi mau invest 5-10 tahun bisa tiba-tiba dia cut loss gitu. Karena dia lihat porsi kerugiannya terlalu besar. Ya, jadi kalaupun kita mau lebih agresif di satu jenis kelas aset gitu ya, menurut saya ada baiknya tidak lebih dari 60%.